Contohnya, kalau memang kita tipe orang yang tidak merasa perlu punya mobil, lebih nyaman naik motor atau lebih nyaman kemana-mana naik go-kart dan grab-car, ya kenapa harus ngotot beli mobil? Orang lain merasa sukses dengan punya mobil ya karena financial goals-nya dia, definisi kesuksesannya dia adalah aset tetap. Jika kita tidak mempunyai goals yang sama, maka ya buat apa dipaksakan? Halo, selamat datang di episode keempat Career Talk with Riva Sanjati. Dalam episode keempat ini, aku akan membahas mengenai definisi dari kesuksesan. Apa sih yang dimaksud dengan sukses itu? Apakah kalau sudah kaya raya, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, dan bisa jalan-jalan ke luar negeri, artinya sudah sukses? Temukan jawaban dari pertanyaan itu dalam video yang satu ini. Jadi awalnya, aku tertarik untuk membahas mengenai definisi kesuksesan, gara-gara tiap kali aku posting mengenai kesuksesan di LinkedIn, itu selalu ada aja komen yang mempertanyakan emang definisi sukses itu apa? Nah, kita jawab ya. Kalau berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu artinya berhasil. Berhasil dalam hal apa? Menurut aku berhasil mendapatkan apa yang ingin kita capai. Sesederhana itu aja. Jadi kayak kalau cita-cita kita ingin jadi dokter, maka kita bisa dibilang sukses ketika kita sudah bisa menjadi dokter, ya. Atau kalau cita-cita kita lebih spesifik lagi, kita tujuannya ingin berkarir sebagai dokter bedah, maka definisi suksesnya adalah berhasil menjadi dokter bedah. Ya, kalau in my case, aku tuh dulu mendefinisikan aku akan sudah sukses kalau aku sudah bisa hidup mandiri secara finansial gitu. Dan mandiri secara finansial itu juga beda orang bisa beda-beda definisinya kan. Ada orang yang mendefinisikan mandiri secara finansial berarti sudah punya rumah dan mobil sendiri gitu. Ada juga yang mendefinisikan mandiri secara finansial kalau sudah jadi pengusaha, atau ada juga yang bilang kalau sudah terbebas hutang gitu. Jadi memang definisi sukses ini tidak perlu sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, kita mempunyai kebebasan untuk menentukan apa sih definisi kesuksesan kita. Dan bahkan kesuksesan ini nggak mesti loh harus selalu berkaitan dengan jenjang karir atau harta kekayaan. Ya, ada juga ibu rumah tangga yang definisi suksesnya dia adalah anaknya dia ingin agar anaknya itu menjadi hafiz Quran. Maka ya nggak apa-apa, berarti kesuksesan dia adalah ketika anaknya berhasil menjadi hafiz Quran. Atau ada juga orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya kedokteran karena memang anaknya punya cita-cita jadi dokter. Maka ya sudah, berarti definisi kesuksesan mereka ketika akhirnya nanti mereka berhasil menguliahkan anaknya di jurusan kedokteran. Ya, jadi sekali lagi, untuk mendefinisikan sukses tidak perlu lihat kanan kiri, tidak perlu melihat apa sih definisi sukses orang lain pada umumnya, tapi tanya pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri apa yang benar-benar kita inginkan untuk hidup dan masa depan kita. Maka itulah definisi kesuksesan untuk kita sendiri. Nah, tambahan dari aku mengenai definisi sukses ini, menurut aku, bukan sukses namanya jika aku sampai harus mengorbankan prinsip-prinsip integritas hanya demi mendapatkan apa yang aku inginkan. Bukan sukses namanya jika aku sampai harus menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi di mata aku, misalkan aku melihat ada koruptor yang kaya raya, ya oke, di mataku dia memang berhasil sebagai orang kaya gitu ya, berhasil menjadi orang kaya. Tapi dia belum berhasil menjadi orang sukses. Semoga hal ini bisa menjadi reminder untuk kita semua untuk tidak lantas menghalalkan berbagai cara hanya demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetap harus jujur, tetap harus mempertahankan prinsip-prinsip integritas dalam mengejar cita-cita yang kita impikan. Semoga penjelasan ini sudah bisa membantu rekan-rekan semua dalam memahami definisi sukses. Nggak perlu lagi nih membanding-bandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Contohnya, kalau memang kita tipe orang yang tidak merasa perlu punya mobil, lebih nyaman naik motor atau lebih nyaman kemana-mana naik go-kart dan grab-car, ya kenapa harus ngotot beli mobil? Orang lain merasa sukses dengan punya mobil ya karena financial goals-nya dia, definisi kesuksesannya dia adalah aset tetap. Jika kita tidak mempunyai goals yang sama, maka ya buat apa dipaksakan?
Sama halnya dalam memilih bidang berkarir. Jangan karena saat ini sedang ngetren berkarir di startup, jangan lantas kita ngerasa gagal hanya karena belum ikut-ikutan kerja di startup. Intinya apa? Intinya kejarlah cita-cita kita sendiri. Definisikanlah kesuksesan milik kita sendiri dan bukan milik orang lain. Jangan sampai nih kita menghabiskan 24 jam dalam sehari hanya untuk mengejar cita-citanya orang lain. Ya, fokus pada apa yang kita inginkan, fokus kepada cita-cita milik kita sendiri. Semoga hal ini bisa membantu kita semua agar lebih fokus dalam mengejar apa yang kita inginkan ke depannya. Demikian episode keempat dari Career Talk with Rifa Sancati. Nantikan video-video selanjutnya mengenai topik seputar karir di YouTube channel aku ini ya. Nah, sambil menunggu video aku selanjutnya, teman-teman bisa baca mengenai dunia karir dalam buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!